Shalom saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya Martin Malo. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudara dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saudara, saya berada di Pantai Batu Kepala, salah satu pantai di Kota Kupang. Dia namanya Pantai Batu Kepala, bukan Kepala Batu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu sharing salah satu topik yang sedang hangat dibicarakan belakangan ini seputaran di dalam gereja Tuhan, di dalam kekristenan. Bahkan sebenarnya saudara, topik ini sudah ada sejak tahun 1900-an, ya, berkembang di negara bagian Eropa, kemudian ke barat, dan kemudian juga sampai di Asia, dan salah satunya ada di Indonesia, di negara kita ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan topik itu adalah tentang kaum LGBT. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kaum LGBT, ini adalah kaum atau orang-orang yang dimana mereka memiliki keinginan seksual yang tidak normal seperti orang-orang pada umumnya, ya, dimana bahwa kaum LGBT memiliki penyimpangan seksual. Laki-laki menyukai laki-laki, kemudian perempuan bisa menyukai perempuan, dan selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam negara kita, bahkan juga secara khusus dalam lingkup iman kekristenan. Ada gereja yang kemudian telah melegalkan pernikahan sesama jenis, melegalkan penyimpangan daripada kaum LGBT. Tetapi ada juga gereja orang Kristen yang tetap menolak penyimpangan daripada kaum LGBT ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan karena itu pada kesempatan ini saya rindu berbagi sebenarnya apa yang dikatakan Alkitab tentang kaum LGBT. Apakah gereja harus menolak ataukah gereja harus menerimanya? Apakah gereja harus mendiskriminasi kaum-kaum LGBT ini atau tidak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus? Karena itu sebagai orang-orang percaya, tidak ada tolak ukur, tidak ada ukuran yang lebih kuat, yang lebih benar bagi kita selain kita kembali kepada firman Allah, yang adalah satu-satunya tolak ukur segala kebenaran yang kita percayai dalam kekristenan kita, dalam iman orang percaya, orang Kristen, bahwa firman Allah adalah tolak ukur segala sesuatu, termasuk menyatakan benar dan tidaknya perbuatan atau penyimpangan kaum LGBT, menyatakan dosa dan tidaknya perilaku mereka. Maka kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab berkaitan dengan penyimpangan seksual kaum LGBT di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, di sini berkata demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita melihat secara jelas bahwa sejak mula Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa, laki-laki dan perempuan, ya, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tetapi laki-laki dengan perempuan. Kemudian Allah memberi mandat, memberi perintah kepada mereka, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhilah bumi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa mendapat satu simpulan bahwa kalau gereja melegalkan pernikahan sejenis, melegalkan kaum LGBT menerima penyimpangan mereka, kemudian menikahkan mereka, maka ayat ini bagaimana kita bisa menjawabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Bahwa kehendak Tuhan, keluarga yang dibentuk, pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan, dan kemudian memiliki anak. Kalau laki-laki dengan laki-laki, kalau perempuan dengan perempuan, dan sebagainya. Saudara, bagaimana mereka bisa menghasilkan keturunan? Bagaimana mereka bisa berkembang? Yang ada justru lama-kelamaan komunitas kaum LGBT itu justru akan semakin hari akan punah, akan hilang. Kenapa? Karena tidak ada keturunan yang dihasilkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian juga di dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Saya ulangi, saudara. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Kemudian Imamat 20 ayat yang ke-13, hal yang sama juga dibicara, saudara. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pasti mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saudara, jelas di sini bukan saja dalam kitab Kejadian, tetapi juga dalam kitab Imamat, saudara, memberikan kita kejelasan bahwa Alkitab tidak pernah memberi ruang atau menerima penyimpangan seksual daripada kaum LGBT. Karena itu adalah suatu dosa, di mana laki-laki dan laki-laki kalau tidur melakukan persetubuhan seperti layaknya perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dalam pernikahan atau sudah diberkati. Kalau demikian, maka itu adalah suatu kekejian menurut firman Tuhan ketika laki-laki dengan laki-laki bersetubuh layaknya laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian ada bagian ayat lain lagi dalam perjanjian baru, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-1 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi saudara, ini jelas dalam suratan Paulus kepada jemaat di Roma pun juga Tuhan berbicara, Tuhan mengecam bahwa ada laki-laki yang meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan kemudian tidur atau bersetubuh dengan laki-laki dan laki-laki, dan itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang adalah dosa dan tidak dibenarkan oleh firman Allah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir yang saya mau kutip, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Di sini dia berkata bahwa homoseksual atau pemburit yang hidup dalam penyimpangan itu, yang tidak bertobat, justru konsekuensinya adalah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau tidak bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membacakan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu
bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ada kata pemburit di sini. Kata pemburit itu sama artinya dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis, atau dengan kata lain disebut homo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di sini Alkitab memberikan konfirmasi yang jelas bahwa orang-orang yang demikian yang tidak bertobat tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, berarti dari sini saudara, kita dapat mendapatkan satu kesimpulan bahwa penyimpangan seksual kaum LGBT itu tidak dibenarkan oleh Alkitab. Itu adalah dosa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Allah menerima orang berdosa, tetapi Allah membenci dosa tersebut. Sekali lagi saudara, Allah menerima orang berdosa, siapapun dia, bukan hanya dosa penyimpangan seksual, tapi dosa-dosa yang lain. Tetapi Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa-dosa kita. Karena itu saudara, penyimpangan seksual daripada kaum LGBT adalah dosa, dan Allah tidak pernah menghendaki demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu gereja Tuhan atau orang percaya harus menerima kaum LGBT, menerima orangnya, menerima oknumnya, tetapi tidak menerima perbuatannya, perilakunya, atau penyimpangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ada orang yang kemudian membenarkan, bahkan melegalkan pernikahan sejenis, pernikahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan perempuan dengan perempuan, saudara-saudara di dalam gereja, kemudian ada pendeta, ada hamba Tuhan yang membenarkan menikahkan mereka, maka orang tersebut, hamba Tuhan atau pendeta tersebut adalah alat iblis yang sedang meracuni gereja Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang percaya gereja Tuhan, kita harus berani berkata dan menolak perilaku penyimpangan seksual ini. Gereja tidak boleh menerimanya. Terima orangnya, tetapi tidak menerima perbuatan-perbuatan atau penyimpangan mereka. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, isu-isu yang berkembang hari-hari ini, pengaruh-pengaruh yang berkembang di dalam gereja Tuhan, di dalam seputaran kehidupan kekristenan kita, kita harus berani berkata bahwa LGBT itu adalah dosa. Karena itu sekali lagi, Yesus menerima orangnya, tetapi Yesus tidak pernah berkompromi dengan dosa-dosa seseorang. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui sharing kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi berkat bagi kita sekalian dimanapun berada. Dari tempat ini saya mau sampaikan, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh menjadi bagian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dimanapun kita berada.